Halo, bertemu lagi pada video pembelajaran tentang hidrokarbon. Kali ini kita akan melanjutkan tentang isomer. Semoga masih ingat bahwa isomer adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Kemarin kita membahas tentang isomer struktur, benar ya? Tapi hari ini kita akan membahas tentang keisomeran ruang. Berarti nanti perspektifnya coba dibuat jadi 360 derajat. Untuk isomer ruang. Isomer ruang itu terjadi akibat perbedaan konfigurasi atau susunan atom-atom dalam ruang. Jadi kalau kita ngomongin susunan, kayak di atas atau di bawah, di samping atau di mana berseberangan atau sejajar, itu maksudnya susunan ya. Kalau kita mau lihat di sini ada gambar A dengan gambar B. Ini yang saya tandai, ini ikatannya 2, berarti dia alkena. Nih yang di B juga, ini ikatannya 2, berarti dia alkena. Dan kalau kita lihat posisinya, ini gambar yang saya lingkari, posisinya sama-sama di atas atau sama-sama sejajar. Kalau ini yang satu ke atas, yang satu itu ke bawah. Nah, inilah maksudnya perbedaan susunan. Kalau yang A, susunannya sama-sama di atas. Kalau yang B, yang satu di atas, yang satu di bawah atau berseberangan. Isomer ruang itu ada 2 sebenarnya. Tapi yang kita bahas pertama itu, atau yang di kelas 11 itu adalah isomer geometri. Yaitu isomer yang memiliki rumus molekul yang sama, pasti, tetapi geometri gugusnya itu berbeda. Geometri itu maksudnya apakah dia sejajar atau dia berseberangan. Itu maksudnya geometrinya. Sementara isomer optis pengertiannya akan kita simpan sampai kelas 12. Contoh nih, kita disuruh membuat gambar dari 2 butena. Maka kita akan menemukan gambar seperti ini. Kalau ini 1, 2, 3, 4, berarti ini rangkapnya ya, di C nomor 2. Tapi jika kita melihat lebih dalam lagi, kita akan menemukan 2 kemungkinan struktur, yaitu seperti ini. Kita punya ikatan C, kita punya karbon C nomor 2 dan karbon C nomor 3 yang berikatan rangkap, betul ya? Dan karbon nomor 2 itu selain punya ikatan rangkap dengan C yang nomor 3, punya ikatan lagi dengan CH3 dan dengan hidrogen. Begitu juga dengan karbon yang nomor 3. Selain karbon nomor 3 punya ikatan rangkap dengan karbon nomor 2, karbon nomor 3 juga memiliki ikatan dengan hidrogen dan CH3. Maka digambarkan seperti ini. C nomor 2 hidrogen dan CH3, C nomor 3 hidrogen dan CH3. Kalau kita lihat di sini, posisi CH3-nya sejajar. Kalau sejajar, itu kita namai cis. Jadi 2 butena punya nama jadi cis 2 butena. Yang menunjukkan kalau CH3 dan CH3-nya posisinya di atas. Kalau yang ini, kemungkinan kedua, ini sebenarnya tinggal diputar aja nih. Oke. Kalau posisi CH3-nya yang satu di atas, yang satu di bawah, atau berseberangan, maka depannya kita kasih nama trans. Jadi trans 2 butena. Sebenarnya ini posisi atom C nomor 2 nih, ini tinggal diputar aja. Yang tadinya CH3-nya di atas, sekarang CH3 jadi di bawah. Gitu. Oke. Kelihatan ya? Kalau cis itu posisinya sejajar, CH3-nya, boleh sama-sama di atas, boleh sama-sama di bawah. Kalau yang trans, posisi CH3-nya itu berseberangan. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Sekarang pertanyaannya kenapa kok 2 butena itu bisa ada isomer geometris cis dan trans? Kalau kita gambar seperti ini, dia yang satu di atas, yang satu di bawah. Sementara yang cis pada bidang dia sejajar. Kalau di sini di gambar ini digambarinnya sama-sama di bawah.
Tapi kan gak masalah mau di atas mau di bawah, yang penting sejajar. Sejajar sama-sama di atas atau sejajar sama-sama di bawah. Dan isomer cis-trans itu terjadi karena perbedaan ya kedudukannya. Boleh sejajar atau berseberangan pada gugus-gugus sejenis di sekitar atom C rangkap 2. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan posisinya C1 trans itu adalah gugus-gugus di sekitarannya C rangkap 2. Jadi ya ini yang di sekitar-sekitarnya. Gitu. Kalau ini kan berarti ini rangkap 2-nya, berarti yang di sekitarnya ya ini. CH3, CH3, H sama H, begitu. Sekarang gimana kalau saya punya ini? Ini contoh saya yang tadi ya, cis 2 butena dan trans 2 butena. Sekarang kalau saya punya ini, saya punya ikatan C-nya 4 berarti rangkap 2 dan rangkapnya di nomor 1, berarti namanya 1 butena dong. Oke, pertanyaannya, apakah 1 butena memiliki isomer geometri? Setelah saya perhatikan, coba lihat ini. Ini rangkapnya nih, ini rangkapnya. C nomor 1 mengikat hidrogen dan hidrogen. C yang nomor 2 mengikat hidrogen dan satu lagi mengikat ini. Berarti C2H5 kalau digabung ya. Gitu. Apakah memiliki isomer geometri? Ternyata jawabannya tidak. Karena isomer geometri memiliki syarat. Syarat yang pertama, pada satu atom C ikatan rangkap itu tidak boleh mengikat atom atau gugus yang sama. Gitu. Kalau yang ini dia bisa karena kita cek coba. Atom C nomor 2 yang diikat H sama CH3. Beda dong. Atom C nomor 3 mengikat H dan CH3. Berarti kan beda. Ya. Kalau sama itu tidak boleh. Jadi kalau beda berarti boleh. Paham ya? Dan syarat nomor 2, kedua atom C yang ikatannya rangkap, berarti atom C nomor 2 sama atom C nomor 3 ya, setidaknya mengikat satu gugus yang sama. Jadi kedua C rangkap ini mengikat minimal satu gugus yang sama. Nah kalau ini malah dua gugus yang sama, yaitu CH3-nya sama, hidrogennya sama. Itu lebih bagus lagi, ya karena syaratnya kan setidaknya satu. Oke, kalau 2 ya lebih bagus, gitu ya. Sekarang kalau kita ditanya, senyawa-senyawa berikut ini mempunyai isomer geometri atau tidak? Jika ya, nyatakan dalam bentuk cis-trans. Oke, basis kita dua syarat yang tadi. Syarat yang pertama adalah tiap C itu mengikat gugus yang berbeda. Sekarang kita cek C yang di sebelah kiri. Kalau saya namakan A dan ini B ya. C yang A itu mengikat CH3 dan CH3. Oh, berarti gugusnya sama. Kan tidak boleh. Berarti yang A tidak punya isomer geometri. Coba lihat lagi nih. Yang B. C yang A sama C yang B. C yang A mengikat H dan CH3. Berarti beda dong. C yang B mengikat CH3 dan Cl. Berarti bisa dong. Ya. Berarti ini punya isomer geometri. Nah, pertanyaannya sekarang ini cis atau trans. Menentukan cis atau trans itu tergantung dari atom pertama yang berikatan dengan ikatan rangkap. Nih, C rangkap ini, Ca dan Cb kan itu yang rangkap. Nah, yang berikatan langsung dengan C yang rangkap itu adalah hidrogen dan C pada CH3. Sekarang kita bandingkan. Masanya H itu 1, masanya C itu 12. Maka yang masanya paling besar itu yang kita prioritaskan. Untuk yang C yang B, yang terikat langsung dengan C yang berikatan rangkap adalah C pada CH3 dan Cl. C itu 12, kalau Cl 35,5, berarti AR-nya Cl itu lebih besar, berarti dia prioritas. Nah, karena yang AR-nya lebih besar ini posisinya sejajar, maka dia kita bilang cis. Gitu ya. Sekarang saya yang C. Ini C rangkap saya. C yang A dan C yang B. C yang A mengikat CH3 dan CH3. Loh, sama dong yang diikat. Berarti tidak boleh. Untuk yang ini. Untuk yang D. C
C yang A dan C yang B. C yang A mengikat Cl dan CH3. Oh, bisa dong. Untuk C yang B mengikat CH3 dan mengikat Cl. Beda ya, berarti bisa lagi dong. Nah, sekarang cis atau trans, kita bayangin lagi. Atom yang terikat langsung pada C rangkap, yaitu ini C rangkapnya, yang terikat langsung adalah C dengan Cl. Cl itu lebih prioritas atau lebih tinggi, karena tadi 35,5 ya. Kalau yang C 12. Berarti di sini yang prioritas yang Cl. Karena posisinya berseberangan namanya trans. Miss, nama panjangnya kayak gimana sih? Kayak tadi kan ada cis 2 butena, cis trans 2 butena. Kalau ini namanya gimana? Kita namain biasa aja. Kalau ini adalah rantai utama kita, rantai utama itu kan yang mengandung karbon ya, tetap. Terus kita kasih nomor dari yang paling dekat rangkap. Oh, dua-duanya kan sama. Ya udah, berarti kita boleh bebas dong ngasih nomornya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dan kita lihat ada Cl nempel di C nomor 2, ada Cl nempel di C nomor 3. Berarti kita namain aja. Oke, trans. Berarti 2, 3. Karena kloronya ada 2 biji, jadi 2, 3 di kloro. Kloro itu nanti pakai C ya nak, celoro gitu ya. 2, 3 di kloro, udah cabangnya, sekarang tinggal rantai utama. Berarti 2 butena. Oke, semoga paham. Jika ada pertanyaan, silakan disimpan pertanyaannya untuk ditanyakan ketika sinkronus. Oke, kita positif, kalian berusaha untuk memahami materi ini. Sekian video kali ini, terima kasih.